Menunggu orang yang belum memilihmu itu sama dengan menunda kebahagiaan kamu sendiri. Yang perlu kamu lakukan bukan gimana caranya biar dia milih aku, tapi kenapa aku mau bertahan di situasi yang tidak memilih aku. Itu yang lebih jujur. Dan ini yang paling penting, cinta yang tepat itu menenangkan, bukan membingungkan. Cinta yang tepat itu jelas, bukan disembunyikan. Cinta yang tepat itu memilih, bukan menunda. Kalau kamu tetap berharap, silahkan, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya orang yang benar untuk kamu tidak akan membuatmu merasa harus bersaing untuk dicintai. Misalkan, kamu ada di posisi ini. Kamu nggak pernah niat jadi orang ketiga, awalnya cuma nyaman. Cuman ada yang selalu hadir, selalu ngertiin kamu. Sampai akhirnya kamu sadar, perasaan kamu tumbuh ke orang yang bukan sepenuhnya milik kamu. Kamu mulai nungguin dia, mulai berharap lebih, mulai sakit ketika dia kembali ke dunia yang lain. Dan di titik itu kamu bingung, ini cinta atau cuman luka yang kamu pelihara? Kalau kamu terus memanifestasikan dia jadi milikmu, yang kamu tarik adalah konflik, rasa bersalah, dan ketidakpastian. Dan di titik itu kamu mulai bingung, ini cinta atau cuma luka yang kamu pelihara. Kalau kamu terus memanifestasikan dia jadi milikmu, yang kamu tarik adalah konflik, rasa bersalah, dan ketidakpastian. Tapi kalau kamu ubah, kamu memanifestasikan aku dipilih dengan jelas, aku dicintai tanpa harus berbagi, aku mendapatkan hubungan yang pasti, maka pelan-pelan yang tidak sejalan akan menjauh dengan sendirinya. Entah dia berubah atau kamu dipertemukan dengan orang yang lebih tepat. Karena manifestasi itu bukan soal siapa orangnya, tapi soal kualitas cinta yang kamu izinkan masuk ke hidup kamu. Jadi kalau kamu ada di posisi itu, tanya ke diri sendiri, kamu mau terus berharap pada yang setengah atau siap menerima yang utuh? Hai, aku Febrianilia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa kamu subscribe dulu. Aku ada di TikTok, aku ada di YouTube, dan juga ada di Instagram. Jangan lupa kamu follow dulu ya. Oke, kita lurusin dulu ya. Manifestasi dalam kondisi cinta segitiga itu bukan cara buat ngambil orang dari orang lain. Kalau dipaksakan, yang datang biasanya justru drama, rasa bersalah, dan hubungan yang gak tenang. Tapi kamu tetap bisa memanifestasi dengan cara yang lebih sehat dan kuat. Gini caranya. Ubah tujuan manifestasi. Jangan fokus dia harus jadi milikku. Ganti jadi aku dipilih dengan jelas. Aku punya hubungan yang pasti dan tenang. Aku dicintai tanpa harus berbagi. Ini penting banget karena yang kamu tarik itu energi hubungan, bukan cuma orangnya. Ya, tarik energi kamu kembali selama kamu nunggu dia, ngecek chat dia, berharap dia berubah, artinya energimu masih ngejar. Coba mulai, kurangi komunikasi pelan-pelan, stop selalu ada. Isi waktu dengan hidupmu sendiri. Manifestasi itu bekerja saat kamu tidak bergantung, bukan saat kamu nempel. Dan kamu rasakan sudah dipilih. Setiap hari bayangin dan rasakan. Kamu dicari, bukan nunggu. Kamu diprioritaskan, bukan disisihkan. Kamu tenang, bukan cemas. Bukan sekedar mikir, tapi benar-benar dirasain. Afirmasi yang tepat, ulangi ini setiap pagi dan malam. Terutama sebelum tidur, bawa sampai ke tidur. Kalau bisa kamu rekam, dengerin. Aku layak dicintai sepenuhnya. Aku selalu dipilih dengan jelas. Hubungan yang datang ke aku itu pasti dan sehat. Aku tidak lagi menerima cinta yang setengah-setengah. Setelah semua kamu lakukan, kamu harus siap dengan hasil apapun. Ini bagian paling penting. Manifestasi bisa terjadi dalam dua bentuk.
Dia berubah dan datang dengan kejelasan, atau kamu dipertemukan dengan orang baru yang lebih tepat. Kalau kamu masih maksa harus dia, kamu malah ngeblok manifestasi itu sendiri. Biar enggak kejebak ilusi, puji diri kamu. Tanya jujur ke diri kamu sendiri. Dia udah milih kamu apa belum? Dia berani memperjelas hubungan apa enggak? Kamu bahagia atau lebih sering cemas? Kalau jawabannya lebih banyak sakit, itu bukan cinta yang kamu mau manifestasikan. Kalau diringkas tuh gini, lepasin orangnya, pertahankan standarmu. Karena saat kamu benar-benar memilih diri kamu sendiri, yang gak pasti akan jatuh dengan sendirinya. Kamu bisa praktek whisper method yang sehat ini bukan untuk kontrol dia, tapi buat menenangkan energi kamu dan membuka kemungkinan terbaik tanpa maksa. Konsepnya dulu, biar nggak salah arah. Whisper method yang sehat itu bukan dia harus jadi milikku. Tapi kalau dia memang tepat, dia datang dengan jelas. Kalau tidak, aku dilepaskan dengan tenang. Jadi kamu tetap punya kendali atas diri kamu, bukan ke dia. Cara melakukannya simpel, lakuin malam hari sebelum tidur atau saat lagi tenang. Pejamkan mata, tarik nafas pelan, rasakan badan rileks, jangan tegang. Bayangkan dia ada di depan kamu, tapi bukan kamu yang mengejar. Tapi bayangkan dia yang datang ke kamu. Bisikan dalam hati pelan, lembut, ulangi 3-7 kali dengan rasa tenang. Kamu datang dengan kejelasan. Kamu memilih aku dengan pasti. Kamu memperlakukan aku dengan baik dan jujur. Kalau aku memang untukmu, kamu mendekat dengan benar. Kalau bukan kamu, aku ikhlas digantikan dengan yang lebih baik. Aku memilih hubungan yang utuh dan menenangkan. Akhiri dengan rasa cukup. Sudah, jangan nunggu hasil. Jangan ngecek dia. Tidur dengan perasaan aku sudah memilih yang terbaik untuk aku. Bisa ya? Biar nggak nyakitin diri kamu, jangan dilakukan sambil overthinking. Jangan habis whisper langsung ngechat dia. Jangan berharap hasil instan. Jangan dipakai buat ngejar orang yang jelas-jelas nggak memilih kamu. Karena kalau kamu masih ngejar, itu bukan manifestasi, itu keterikatan. Tanda kamu melakukannya dengan benar, kamu bisa cek diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih tenang, gak seobses ngecek dia, ngerasa kalau dia datang syukur, kalau enggak pun aku tetap oke. Intinya whisper method sehat itu bukan bikin dia berubah, tapi bikin energi hubungan berubah. Dan dari situ yang terjadi cuma 2, dia datang dengan lebih ikhlas atau dia perlahan hilang tanpa bikin kamu hancur. Dan dua-duanya menang buat kamu. Cinta segitiga itu bukan soal siapa yang lebih kuat mencintai, tapi soal siapa yang berani memilih diri sendiri. Jangan bertahan di tempat yang kamu harus berbagi kepastian. Karena kamu bisa sangat tulus, tapi tetap jadi pilihan kedua. Kamu bisa sangat sabar, tapi kamu tetap nggak dipilih. Kamu bisa sangat sayang, tapi tetap terluka setiap hari. Dan itu bukan karena kamu kurang apa-apa, tapi karena posisinya memang salah dari awal. Kalau kamu sekarang masih di situ, coba pegang ini. Perasaan kamu valid, tapi tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Kalau dia benar sayang, dia tidak akan membiarkan kamu berada di posisi yang menyakitkan. Menunggu orang yang belum memilihmu itu sama dengan menunda kebahagiaan kamu sendiri. Yang perlu kamu lakukan bukan gimana caranya biar dia milih aku, tapi kenapa aku mau bertahan di situasi yang tidak memilih aku. Itu yang lebih jujur. Dan ini yang paling penting, cinta yang tepat itu menenangkan, bukan membingungkan. Cinta yang tepat itu jelas, bukan disembunyikan.
Cinta yang tepat itu memilih, bukan menunda. Kalau kamu tetap berharap, silahkan, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya orang yang benar untuk kamu tidak akan membuatmu merasa harus bersaing untuk dicintai. Kalau video ini berguna buat kamu, jangan lupa kamu share ke orang-orang yang kamu sayang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Febriani Lia. Bye-bye.